Shalom anak-anak yang terkasih. Hari ini hari terakhir kita mengikuti penilaian akhir semester. Mari Mister mengajak kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari terakhir kami masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kami, sehingga sebelum kami mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester, kami dapat makin mengerti firman Tuhan dan hidup dengan taat kepada Tuhan Yesus, melakukan yang terbaik. Kami menjadi anak-anak yang berguna bagi dunia, menjadi anak-anak yang menjadi agen perubahan yang inovatif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Do Your Best. Mister bacakan dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk mengerti hal ini, Mister akan menyampaikan sebuah cerita fiktif, bukan cerita beneran, tetapi cerita ini akan menolong kita untuk mendorong kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada kisah tentang seorang tukang kayu yang merasa sudah cukup umur dan merasa lelah dan bosan dengan pekerjaannya ini. Kemudian dia mengajukan pensiun, berhenti dari pekerjaannya kepada bosnya. Namun bosnya itu sangat sayang pada tukang kayu ini. Dia begitu banyak berjasa atas perkembangan perusahaannya. Karena bosnya sangat percaya akan kemampuan tukang kayu ini, bosnya meminta untuk mengerjakan satu proyek rumah lagi untuk perusahaan sebagai karyanya yang terakhir. Si tukang kayu berpikir, okelah, ini yang terakhir. Akhirnya si tukang kayu ini bekerja membuat rumah terakhir itu. Namun karena pikirannya sudah tidak berkonsentrasi pada pekerjaan, ditambah dengan emosinya yang sudah ingin pensiun, ditambah dengan pikiran negatif, wah, perusahaan ini gak mau rugi, sampai titik darah penghabisan pun masih disuruh kerja. Maka hasil pekerjaan si tukang kayu ini kurang baik atau bahkan tidak memuaskan. Bahkan yang digunakan asal, pekerjaannya pun asal-asalan. Pokoknya cepat selesai, begitu pikirnya. Hasilnya rumah yang jadi adalah rumah yang asal-asalan. Setelah selesai, kunci rumah itu diserahkan pada bosnya. Bosnya menyalami si tukang kayu itu dan mengucapkan, terima kasih atas pelayananmu selama ini di perusahaan kami. Rumah ini saya berikan untuk kamu karena kamu begitu berdedikasi dan banyak menyumbangkan tenaga dan pikiran sehingga perusahaan ini bisa maju. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, tentu sangat kecewa dan terkejut si tukang kayu. Ternyata rumah itu diberikan kepada dia. Rumah yang dikerjakannya dengan asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, itu menjadi miliknya. Seharusnya ia bisa memperoleh rumah yang bagus untuk hari tuanya. Namun apa yang dia dapat? Rumah yang asal-asalan, jadi dengan bahan seadanya. Seandainya ia mengerjakan rumah itu dengan segenap hatinya,
seperti untuk Tuhan, tentu Dia akan membangun dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh dan dengan sebagus mungkin. Seperti cerita di atas, kita juga tidak pernah tahu berkat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita hanya melakukan dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, bekerjalah, lakukanlah semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mulai dari sekarang sampai kelak ketika kita besar, sampai kita tua. Ketika kita belajar, ketika kita membantu papa dan mama di rumah, ketika kita melakukan apapun, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus ingin supaya kita melakukan semuanya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Karena ingat, itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Ingat, itu adalah panggilan kita untuk kita melayani Tuhan dan memberi yang terbaik buat kita. Ingat, Tuhan menginginkan kita untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mister mau katakan kepada kita, selamat mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Ingat, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan jujur dan bertanggung jawab. Apapun hasilnya, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur selama seminggu ini kami belajar untuk melakukan yang terbaik. Do my best. Apa yang terbaik untuk dapat kami lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati. Sehingga kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Tuhan, hari ini hari terakhir kami mengikuti PAS. Ajar kami untuk melakukannya dengan jujur dan benar. Kami tidak mencontek, kami tidak bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi benar-benar kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena kami telah belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan penilaian akhir semester ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Mereka masih kecil, kiranya Tuhan pakai mereka terus untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi dunia, yang menjadi agen perubahan, menjadi berkat, dan Tuhan curahkan hikmat atas kehidupan mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.